Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran atau yang sering gonta-ganti pelumas kayak bore up mesin, terus kayak ganti CDI racing, teman-teman bisa menggunakan alat denotis ini. Oke, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan memberikan suatu cara untuk menggunakan mesin dynotes. Nah, dynotes itu sendiri bisa diartikan yaitu suatu alat untuk mengukur kinerja suatu mesin. Bisa diukur dari torsinya berapa, terus powernya berapa. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menguji performa mesin ya, yaitu sama yang mengambil analisa. Yang saya akan uji yaitu menggunakan dua pelumas yang berbeda. Pelumas ini mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Nanti kalau kita menggunakan dynotes, nah nanti ketahuan mana pelumas yang bagus dan mana ya pelumas yang biasa. Untuk jenis kendaraan yang saya uji coba yaitu Honda Versa 150 cc dengan kapasitas oli mesin 1 liter, tipe mesin SOHC ya, keluaran tahun 2013. Nah, untuk kalian yang sering gonta-ganti oli mesin, terus kayak bore up, ganti seher kayak gitu, kalian wajib nonton video ini, karena di video ini akan dijelaskan cara menggunakan dynotes. Oke, langsung saja kita lihat cara menggunakan mesin dynotes. Hal pertama yang harus kalian siapkan yaitu bahan-bahan, terus tool, yang terpenting safety ya. Nah, ini contohnya kita menggunakan air pump, masker, dan jangan lupa harus menggunakan sarung tangan ya. Selanjutnya untuk komponen mesin dynotes, kalian bisa lihat nanti di deskripsi ya. Untuk jenis pelumas yang saya akan gunakan yaitu yang pertama oli SPX1 merek dari Honda asli ya, standar. Terus untuk yang kedua yaitu merek Motul dengan tingkat kekentalan 10W sampai 40. Nah, di sini yang tadi SPX itu full sintetis ya. Terus yang Motul itu mineral. Kedua jenis pelumas ini berbeda ya. Yang satu full sintetis, yang satu mineral, dan standarisasinya juga berbeda. Tool yang digunakan cukup sedikit, cuma ratchet sama shock 12. Terus ada tang ya untuk proses ganti oli. Tahap awal untuk melakukan pengetesan yaitu posisikan motor di tempat mesin dynotes. Untuk tahap yang kedua yaitu kita ganti pelumasnya menggunakan pelumas yang akan kita uji. Selanjutnya sambungan kabel yang dari perangkat komputer ke kabel busi. Nah, ini contohnya, nanti akan kedeteksi ya di sini. Kalau sudah connect ke komputer, langsung saja kunci kontak pada posisi on. Sebelum melakukan pengetesan, isi dulu data kayak plat nomor, jenis kendaraan, terus bahan yang kita gunakan. Nah, ini untuk tahap selanjutnya, gunakan transmisi pada posisi gigi 4 ya. Setelah semuanya terkoneksi dan posisi transmisi pada gigi 4, kita lihat untuk proses pengujiannya. Harus saya garis bawahi bahwa di sini saya akan menguji dua pelumas yang berbeda. Yang satu full sintetis, yang kedua mineral ya. Nah, nanti kelihatan seberapa besar sih kinerja maksimal dari pelumas sintetis dan pelumas mineral. Nanti ketahuan. Kalau menggunakan alat dynotes ini, di sini lihat teman-teman perubahan angkanya terus berbeda ya. Nah, di sini lagi proses mencari data maksimal dari setiap RPM ya.
mulai dari 5.000 rpm, 6.000 rpm, 7.000 rpm, sampai 9.000 rpm. Untuk hasil akhirnya teman-teman gak usah bingung, karena mesin Dynotes ini akan memberikan hasilnya langsung data ya, otomatis. Tinggal kalian print aja. Nah disitu akan kelihatan mana pelumas yang lebih bagus dan mana pelumas yang biasa. Selanjutnya setelah kita sudah melihat perbedaan ya, perbandingan dari dua pelumas tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua jenis pelumas bisa kita gunakan, karena pelumas itu memiliki karakteristik yang berbeda ya, mulai dari tingkat kekentalannya, terus suhunya, terus standarisasinya itu berbeda. Pengalaman saya pribadi mungkin 70% lah dari teman-teman juga sama, gonta-ganti pelumas itu hanya menggunakan feeling. Padahal setelah saya analisa menggunakan alat Dynotes ini, nilai data maksimal dari suatu kinerja mesin itu jauh berbeda. Kadang ada sisi bagusnya, kelebihannya, terus ada kekurangannya juga. Nah untuk teman-teman yang masih penasaran atau yang sering gonta-ganti pelumas kayak bore up mesin, terus kayak ganti CDI racing, teman-teman bisa menggunakan alat Dynotes ini supaya ketahuan ya seberapa besar kinerja mesin yang setelah kita rubah itu. Nah untuk kalian yang mencari perbandingan data, misal menggunakan spare part standar terus spare part racing, nah untuk proses pengujiannya gunakan dulu spare part standar. Nah nanti kan keluar tuh hasilnya berapa, terus setelah beresnya spare part standar gunakan spare part racing. Nah nanti kalian bandingkan mana yang lebih bagus. Oke, mungkin itu untuk proses pengujiannya. Selanjutnya kita lihat hasil dari pengujian Dynotes ini dengan bentuk yang sudah saya print ya. Kita lihat perbandingannya. Oke, ini hasil datanya sudah saya print. Di sebelah kiri yaitu oli SPX yang full sintetis itu, terus yang sebelah kanan pelumas motul ya, mineral. Teman-teman bisa lihat di situ ada RPM, terus power, terus torsi. Nah, untuk oli SPX, powernya di RPM 7000 sampai 8000 itu ada 12,1. Tapi yang di oli motul dia lebih besar, yaitu 12,2. Selanjutnya untuk bagian torsi ya, SPX lebih besar daripada motul, yaitu di RPM 5000 sampai 6000 torsinya 13,1, sedangkan motul di RPM 5000 sampai 6000 hanya 12,5. Bisa kita simpulkan bahwa pelumas SPX dia lebih besar di akselerasi ya, bagus di akselerasi, sedangkan untuk motul dia lebih bagus di power, tenaga ya. Mungkin itu data hasil dari pengujiannya. Kita tinggal milih mau akselerasi atau mau power. Kalau mau akselerasi kita gunakan SPX yang full sintetis, kalau mau tenaga kita gunakan motul. Mungkin dicukupkan segitu untuk videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kalian juga bisa mencoba untuk menggunakan Dynotes ini.